Saat melihat gadis itu, mata Alvaro berbinar penuh kegembiraan. Ia berlari ke arahnya, lalu mengangkat tangan dan menatap tajam dengan senyum setengah misterius dan berbahaya. Tadi kamu seperti tidak melihatku. Sekarang tiba-tiba antusias sekali. Tanyanya. Alara menghentikan langkah, menyadari bahwa sikapnya terlalu mencolok. Ia menyentuh hidungnya dengan canggung, tapi mengingat bukti tempat tinggal itu, ia buru-buru mendekatinya. Kamu akhirnya pulang dari kantor. Serunya. Pria itu menunduk, menatapnya dengan senyum samar di sudut bibir. Oh, maksudmu kamu sengaja menungguku. Alara cepat-cepat mengangguk. Ya, aku menunggumu. Bohongnya dengan wajah tenang. Ia pun melirik tangan kanan Alvaro dan berpura-pura bingung. Apa yang kamu pegang? Alvaro jelas tahu maksudnya. Ia melirik malas, lalu berjalan ke arah sofa. Alara langsung mengikutinya, menempel seperti ekor kecil. Kenapa diam saja? Katanya, kali ini benar-benar gugup karena ini pertama kalinya mereka sedekat ini. Alvaro menaikkan satu alis, menarik dasi dan membuka dua kancing kemejanya. Gerakannya santai, tapi jari-jarinya yang lentik dan jakun yang terlihat jelas membuatnya tampak memikat dan berbahaya. Ia duduk malas di sofa, matanya menyiratkan godaan. Nyonya Dirgantara, katanya dengan nada menggoda, sikapmu saat ini hampir membuatku merasa punya kedudukan tinggi di rumah ini. Alara bingung. Apa-apaan ini? Seolah-olah dia memperbudak Alvaro setiap hari. Tidak, kamu memang punya posisi tinggi di rumah ini sejak awal, balas Alara sambil duduk di sampingnya. Ia memperhatikan dokumen di tangan Alvaro dengan penuh semangat, hampir saja merebutnya. Cepat, biar aku lihat. Namun Alvaro tak bergeming. Ia menyandarkan kepala ke tangan kirinya dengan santai, menatap Alara dengan kelopak mata terangkat. Ada satu hal yang dari dulu ingin kutanyakan. Hah? Alara memiringkan kepala. Ketika kamu kembali ke keluarga Mahendra saat berusia 16 tahun, kamu bilang tidak menyukaiku dan ingin membatalkan pertunangan kita. Lalu kamu bilang ingin Selena yang menikah denganku. Ia tertawa pelan, seolah hal itu lucu. Alara sayang, waktu itu aku bahkan tidak pernah menyakitimu di sekolah. Kalau kamu memang tidak menyukaiku, tidak apa-apa. Tapi kenapa kamu malah menyuruh Selena menikah denganku? Alara membelalak kaget. Astaga, itu kejadian bertahun-tahun lalu. Kok dia masih ingat? Pikirnya. Ia buru-buru melambaikan tangan, merasa bersalah. Tolong jangan simpan dendam. Itu semua bukan sepenuhnya salahku. Aku juga ditipu. Ditipu. Mata Alvaro menyipit. Ceritanya panjang. Alara menunduk, nada suaranya menjadi lebih lembut. Waktu itu aku baru kembali ke keluarga Mahendra. Kakekku masih hidup dan sangat baik padaku. Ia bilang ingin mengganti masa kecilku yang sulit bersama orang tua kandung. Bahkan ia menyatakan bahwa pertunangan dengan keluarga Dirgantara adalah hakku, dan aku harus memenuhinya. Tapi malam berikutnya, Martin dan Diana datang diam-diam. Mereka bilang kalau aku menolak pertunangan itu, mereka akan menerimaku sepenuhnya sebagai anggota keluarga dan memperlakukanku dengan baik. Alara mengedipkan mata, menahan perih. Aku baru saja meninggalkan orang tua asuh yang kejam. Aku sangat merindukan kasih sayang seorang ayah dan ibu. Jadi, aku menyetujui mereka. Alara menunduk. Air matanya hampir menetes. Ia ingat saat teman-teman sekelasnya membicarakan hadiah dari ayah mereka, atau ketika ibu mereka mengajak ke taman bermain. Ia hanya bisa mendengarkan dalam diam, menahan rasa iri. Ia benar-benar berharap Martin dan Diana bisa menjadi orang tua yang ia impikan. Tapi kenyataannya, mereka justru menghancurkan harapannya berkali-kali. Tiba-tiba tangan Alvaro menggenggam tangannya. Hangat dan lembut. Alara terkejut. Ia menatap Alvaro yang memandangnya dengan penuh kelembutan. Pria itu membelai pipinya dengan lembut. Alara, mereka tidak mencintaimu. Mereka buta. Orang yang benar-benar mencintaimu pasti akan datang. Kata-kata Alvaro membuat hati Alara bergetar. Tatapannya bagaikan jaring lembut yang membungkus dan melindunginya dari semua luka. Alara pun secara refleks menutupi tangan Alvaro yang ada di pipinya. Ia menatapnya, matanya berkaca-kaca. Waktu itu, aku belum benar-benar mengenalmu. Aku tidak mau menikah dengan seseorang yang bahkan belum kukenal. Ayah asuhku dulu kasar, pemabuk, penjudi. Pengalaman itu membuatku takut pada pernikahan. Jadi, saat aku bilang tidak ingin menikah denganmu, itu adalah pikiranku sendiri. Tapi soal ingin Selena menikah denganmu, itu bukan dariku. Martin dan Diana yang menambah-nambahinya. Aku baru tahu setelah semuanya terjadi.
Alvaro akhirnya memahami semuanya. Ia menyadari betapa besar penderitaan Alara di keluarga Mahendra, dan betapa dalam luka hatinya. Ia menatap gadis itu dengan lembut. Ibu jarinya menyentuh kelopak mata Alara yang mulai basah. Alara, selamat. Sekarang kamu benar-benar bebas dari keluarga Mahendra. Alara menatapnya bingung. Maksudmu? Alvaro tersenyum santai. Bukti tempat tinggalmu sudah dipindahkan. Kata-kata itu membuat bulu mata Alara bergetar hebat. Jantungnya hampir berhenti. Sudah dipindahkan. Benar-benar sudah pindah. Alara terpaku. Dadanya terasa lapang dan ringan, seperti seekor kupu-kupu yang keluar dari kepompong. Ia menatap dua dokumen yang diletakkan Alvaro di sampingnya dengan mata berbinar. Namun saat itulah ia menyadari, ketika Alvaro menyentuh pipinya, ia juga telah menutupi tangan Alvaro dengan tangannya sendiri. Bagaimana bisa dia melakukan hal seperti itu? Dia pasti terpikat sekarang. Alara buru-buru menarik tangannya. Wajahnya yang putih berubah merah muda karena malu. Matanya berair, sudutnya mulai merah seperti bunga mawar yang baru mekar, indah luar biasa. Untungnya, rasa canggung itu hanya berlangsung sebentar. Ia pun cepat-cepat mengambil dua dokumen tersebut. Yang pertama adalah milik keluarga Mahendra. Saat dibuka, ia melihat nama Martin, Diana, Jiro, Maiko, dan Selena di dalamnya. Namun, namanya sendiri, sudah tidak ada. Ia tidak lagi menjadi bagian dari keluarga itu. Dengan gemetar, ia membuka dokumen kedua. Jantungnya berdebar semakin cepat. Alara menarik napas dalam-dalam dan membuka buku itu dengan hati-hati. Di halaman pertama tertera nama Alvaro, tercatat sebagai kepala rumah tangga. Ketika ia membuka halaman berikutnya, ia menemukan namanya sendiri, tercantum sebagai pasangan Alvaro. Alara memandangi namanya cukup lama, lalu kembali ke halaman pertama untuk melihat nama Alvaro, kemudian kembali lagi ke halaman kedua. Gelombang hangat menyelimuti matanya, ia hampir menangis dan tertawa sekaligus. Ia dan Alvaro kini tercantum bersama dalam bukti tempat tinggal. Mereka secara resmi tinggal bersama sebagai satu rumah tangga. Untuk pertama kalinya, bukti tempat tinggal Alara tidak lagi terikat dengan keluarga Mahendra. Ia telah memutus semua hubungan dengan mereka. Kecuali darah yang mengalir dalam tubuhnya, ia tidak akan lagi memiliki kaitan apapun dengan keluarga itu. Alara menatap dokumen itu, hatinya penuh rasa haru. Matanya memanas, bibirnya tak bisa menahan senyum. Ia kembali membalik ke halaman pertama, lalu ke halaman kedua, melihat nama Alvaro, lalu dirinya sendiri berulang kali tanpa merasa bosan. Melihat Alara begitu antusias, Alvaro tersenyum kecil dan menggoda, "Kau bahagia?" Alara mengangguk penuh semangat. "Ya, aku sangat bahagia." Alis Alvaro terangkat pelan. Melihatnya tersenyum seperti itu, bibirnya ikut melengkung. Namun kegembiraannya segera terganggu oleh ucapan Alara berikutnya. "Setelah setahun, kita bisa bercerai. Bukti tempat tinggalku akan dipisahkan dari punyamu, jadi kau tidak perlu khawatir." Mulut Alvaro menganga, rahangnya mengencang, dan matanya menatap datar. Setelah beberapa saat hening, ia menjawab dengan tenang, "Kau pikir aku keberatan kau tercantum dalam bukti tempat tinggalku?" Alara terpaku. "Hah?" Pandangan Alvaro beralih, nada bicaranya mendingin. "Kita bicarakan ini setahun lagi." Tekanan yang selama ini ia sembunyikan mulai tampak. Hati Alara mencelos, ia hanya bisa menatap kosong. Ia tak tahu kenapa, tapi pria itu tampak tidak bahagia. Alvaro berkulit cerah dan memiliki wajah yang begitu cantik, tetapi saat tak tersenyum, sulit sekali membaca emosinya. Saat ekspresinya datar, mata yang biasanya penuh kasih menjadi dingin dan jauh. Bahkan anjing pun lebih mudah ditebak perasaannya. Namun tak lama kemudian, Alara melihat Alvaro mengenakan celemek bergambar kelinci kecil dan memasak makanan favoritnya. Ia merayakan momen penting Alara yang akhirnya resmi keluar dari keluarga Mahendra. Air mata haru mengalir di pipi Alara. "Terima kasih, kau benar-benar baik." Saking terharunya, Alara sampai makan 2 mangkuk nasi tambahan. Ia menatap Alvaro yang duduk di seberangnya. "Tunggu, bukannya proses pemindahan bukti tempat tinggal seharusnya besok? Bagaimana bisa selesai hari ini?" Alvaro mengangkat kelopak matanya dengan malas. "Aku ingin memberimu kejutan." Ia telah menggunakan pengaruhnya untuk mempercepat proses itu demi Alara. Ia ingin membuatnya bahagia, tetapi ternyata Alara malah sibuk merencanakan perceraian. Wanita yang tidak tahu berterima kasih seperti itu, perlu dihukum. Sebagai hukuman, Alvaro tetap memasak makan malam dengan ekspresi dingin.
Sepanjang makan, wajahnya tak berubah saat ia mengambilkan tulang ikan dan menyajikan makanan ke piring Alara. Malam itu, saat mencuci pakaian dalam Alara, ia pun memutuskan tidak akan tersenyum sama sekali. Bahkan sedetik pun tidak. Alara yang tidak sadar sedang dihukum, makan malam dengan puas. Tiba-tiba, ia teringat bahwa bukti tempat tinggal lamanya yang masih mencantumkan nama keluarga Mahendra masih bersamanya. Itu menyebalkan. Ia harus segera mengembalikannya. Ia memanggil jasa kurir lokal dan mengirim dokumen itu kepada keluarga lamanya, lengkap dengan catatan bahwa ia tak ingin lagi dihubungkan dengan mereka, baik sebagai orang tua maupun saudara. Tidak perlu menguliahi, menasihati, atau mengatur-atur hidupnya. Mereka tidak layak. Tentu saja, Alara tidak akan membayar ongkirnya di muka. Ia memilih layanan bayar di tempat. Ia tidak sudi mengeluarkan 1 sen pun untuk keluarga Mahendra. Setelah itu, Alara kembali ke ruang tamu dan mencium aroma manis yang menggoda. Ia mengendus, lalu menyadari bahwa Alvaro sedang membuat kue kecil di dapur. Aromanya matcha dan anggur hijau, 2 rasa favoritnya. Bahkan nama akun Twitternya adalah _Grapes. Alara benar-benar tak menyangka Alvaro bisa membuat makanan penutup. Dan ia membuatnya sambil tetap memelihara wajah datarnya yang dingin. Alara bingung menatapnya. Kau, tidak senang. Alvaro menjawab datar. Tidak. Apakah kamu juga suka kue matcha? Ia mengangguk. Mata Alara langsung berbinar. Kebetulan banget. Ada toko di timur kota yang menjual kue keju matcha terenak. Sebagai bentuk hukuman lanjutan, Alvaro kembali ke dapur dan membuat 2 roti gulung keju anggur hijau untuknya dengan wajah sekaku batu. Alara asih bingung. Meski begitu, ia akhirnya kenyang. Dan harus diakui, masakan Alvaro jauh lebih lezat daripada toko manapun di kota. Yang mengejutkan lagi, mereka ternyata memiliki selera yang sangat mirip, terutama dalam hal makanan penutup. Setelah makan, Alvaro kembali ke ruang kerjanya, dan Alara masuk ke kamar tidur. Hari ini benar-benar hari yang indah. Studionya hampir rampung, bukti tempat tinggalnya telah pindah, dan hidupnya perlahan kembali ke jalurnya. Alara membuka Twitter dan mengetik, _Grapes, hari yang menyenangkan. Tak lama kemudian, ponselnya berbunyi. Cuitannya mendapat balasan dari akun, _AV. _AV, tidak senang. Ada apa? Alara langsung mengirim pesan pribadi. Ada apa? Kenapa kamu bilang begitu? Tampak dia sedang mengetik, lalu menghapus, lalu mengetik lagi. Beberapa detik kemudian, dia mengirim pesan. Dia selalu ingin meninggalkanku. Alara tertegun. Rupanya ini tentang gadis yang disukainya diam-diam. _Grapes, kamu pernah bilang kalian sempat mencoba pacaran kan? _AV, tidak. Dia bahkan tidak tahu aku menyukainya. _Grapes, tapi, bagaimana kalian bisa menikah? _AV, pernikahan kilat. _Grapes. Itu kabar besar. Jadi mereka menikah secara mendadak, bahkan tanpa saling tahu perasaan masing-masing. Alara dan Alvaro juga menikah kilat. Aneh sekali kesamaan itu. Alara mengetik lagi. Bagaimana kabarmu sekarang? _AV, biasa saja. _Grapes, menurutmu, bagaimana dia memandangmu? Apakah dia senang bersamamu? _AV, dia tidak tahu apa-apa. Alara bingung. Kenapa dia terdengar begitu frustasi? Alara berpikir sejenak, lalu memberikan saran. _Grapes, karena hubungan kalian tampaknya baik, kenapa tidak mencoba melangkah lebih jauh? _Grapes, kalau dia belum tahu perasaanmu, mungkin kamu bisa mengungkapkannya secara perlahan. Tunjukkan bahwa kamu menyukainya. Setelah Alara mengirim kedua pesan itu, ia menunggu cukup lama sebelum mendapat balasan. _AV, jika karena suatu alasan kamu berteman dengan seorang pria yang sebelumnya tidak terlalu kamu perhatikan, dan kalian cukup akrab. _AV, lalu pria ini tiba-tiba mengungkapkan perasaannya, mengatakan bahwa dia diam-diam menyukaimu sejak SMA. Apakah kamu akan merasa terganggu? Alara terpaku sejenak. Seorang pria yang sebelumnya tidak begitu ia perhatikan tiba-tiba menyatakan bahwa ia telah menyukainya diam-diam sejak masa sekolah. _Grapes, terganggu. Menurutku tidak. _Grapes, dia hanya menyukaiku diam-diam, tanpa menyakitiku atau melakukan sesuatu yang berlebihan. Kenapa aku harus merasa risih? _AV, baiklah kalau begitu.
Ia menambahkan emoji kelinci merah muda, seperti biasanya. Tampaknya, suasana hati Alara kembali membaik. Ia tahu bahwa garis bawah Ave pernah mengagumi seorang perempuan selama bertahun-tahun, tapi ia tak pernah tahu siapa. Melihat kembali obrolan mereka, kini ia sadar, garis bawah Ave diam-diam mengaguminya sejak SMA. Ah, masa muda yang penuh kenangan. Alara tak bisa menahan diri untuk kembali mengenang masa-masa sekolahnya. Dengan semangat, ia mengobrak-abrik laci dan mengeluarkan album foto kelulusan. Selain foto kelas, ada juga foto-foto pribadi, bersama teman sebangku, di depan gedung sekolah, hingga foto-foto di bawah pohon kamperjus. Hanya dengan melihatnya, Alara seolah kembali mendengar suara jangkrik berdengung di musim panas itu. Di foto kelulusan, ada banyak siswa lain yang tertangkap kamera di latar belakang. Beberapa dari mereka yang ekstrovert bahkan sempat membuat pose lucu sambil tersenyum ke arah kamera, wajah mereka hangat dan penuh semangat muda. Senyum perlahan terbentuk di bibir Alara. Namun saat ia terus menelusuri foto, alisnya tiba-tiba berkerut. Dalam salah satu foto di bawah pohon kamper, tampak seorang siswa laki-laki yang lewat di belakangnya. Sosoknya tinggi, berwibawa, dengan profil samping yang jelas dan tampan. Bukankah itu mirip Alvaro? Alara mendekatkan wajahnya, mengamati foto itu dengan seksama. Bukan ilusi, semakin ia perhatikan, semakin mirip pria itu dengan Alvaro. Namun bukankah saat ia duduk di tahun terakhir SMA, Alvaro sudah kuliah? Bagaimana mungkin dia kembali ke sekolah menengah? Saat itulah, pintu kamar terbuka. Alvaro baru saja kembali dari ruang belajar. Alara segera menoleh padanya, mata berbinar seolah menemukan benua baru. Tahukah kamu, kita pernah berfoto bersama saat SMA. Alvaro mengangkat alis bingung. Alara menghampirinya sambil mengangkat foto. Lihat ini. Alvaro menundukkan pandangannya, menatap foto Alara muda yang memikat. Ia tersenyum, suaranya dalam dan hangat. Alara benar-benar cantik. Siapa yang menyuruhnya memuji? Alara mengabaikan pujian itu dan menunjuk sosok di latar belakang. Lihat, orang ini yang lewat di belakangku, bukankah itu kamu? Alvaro mengamati lebih dekat dan pura-pura terkejut. Oh, ini memang aku. Alara heran. Tapi bukankah waktu itu kamu sudah kuliah? Kenapa kamu bisa kembali ke SMA? Pria itu menutup pintu dengan santai dan berkata ringan, entahlah. Sepertinya ada urusan waktu itu. Alara berseru, oh begitu. Kebetulan yang indah. Dia kembali ke sekolah tepat saat Alara mengambil foto kelulusan, dan secara tidak sengaja mereka tertangkap kamera bersama. Sebuah takdir. Sementara itu, di rumah keluarga Mahendra, Valen diundang makan malam bersama keluarga. Martin duduk di kursi utama. Valen, tenang saja. Bukti tempat tinggal Alara tidak bisa dipindahkan. Aku masih memegang keputusan akhir soal pernikahannya. Kamu tetap akan menjadi menantu kami. Diana menambahkan, ya Valen. Ayo makan yang banyak. Alara beruntung bisa menikah denganmu. Selena berseru, kamu harus memperlakukan kakakku dengan baik ya kakak ipar. Biasanya Valen kesal dengan gaya bicara Selena yang dibuat-buat. Tapi malam itu, ia merasa Selena cukup menyenangkan. Maiko menyeringai. Valen, jangan terlalu memanjakan gadis itu. Dia keras kepala. Kalau perlu disiplin, jangan ragu. Valen menjawab percaya diri, tenang saja. Dia mendengarku. Selama 3 minggu mereka berpacaran, Alara tak pernah membantahnya. Ia bersikap lembut dan patuh. Menurut Valen, Alara benar-benar mencintainya. Ia menolak keinginan pria lain, hanya menuruti dirinya. Ia yakin setelah menikah nanti, Alara akan menjadi istri ideal, pendiam, patuh, dan baik. Diana pun semakin puas melihat Valen. Meskipun dulunya playboy, pernikahan dengan Valen adalah pengikat yang tepat. Terlebih lagi, hal ini mencegah Alara bersaing dengan Selena untuk menjadi Nyonya Dirgantara. Selena akhirnya bisa menikah dengan Alvaro. Diana dengan semangat menyuruh Valen makan lebih banyak sambil terus menyapanya, menantu. Saat itu, Jiro masuk ke ruang makan. Bu, ayah, bukti tempat tinggal sudah diterbitkan ulang. Martin lega. Bagus. Dengan begitu, bukti tempat tinggal yang dibawa Alara jadi tidak berlaku lagi. Selama dia masih di bawah keluarga ini, aku tetap punya hak atasnya. Diana menyuruh pelayan menyiapkan 1 set alat makan tambahan. Jiro, kamu sibuk. Duduk dan makanlah. Selena ikut menimpali, kakak, cepat duduk. Ini ada steak lada hitam kesukaanmu.
Jiro tersenyum, merasa hangat. Selena memang adik yang perhatian. Tidak seperti Alara, yang selalu membuat masalah, pikirnya. Tiba-tiba, seorang pelayan masuk tergesa-gesa. Tuan muda, ada kurir dari kota yang sama. Mereka bilang ini kiriman dokumen dengan sistem bayar di tempat. Jiro mengernyit. Kurir dari kota yang sama. Maiko penasaran. Siapa yang pesan? Dan kenapa bayar di tempat? Jiro berdiri. Biar aku yang lihat. Beberapa saat kemudian, Jiro kembali membawa paket. Maiko langsung berkata, "Kakak, cepat buka." Jiro membuka bungkusan itu, mengeluarkan sebuah buku catatan persegi. Maiko berseru, "Itu, bukti tempat tinggal." Martin mendekat dengan cepat. "Apakah itu yang asli?" Diana, Selena, dan Valen juga turut mengerumuni. Maiko tertawa. "Aku yakin, waktu itu saat kita ngurus izin usaha, kita tak sengaja kehilangan bukti tempat tinggal. Sekarang, ada orang baik yang mengirimnya kembali. Alara mana mungkin tahu caranya." Martin tidak sabar. "Jiro, cepat periksa." Jiro membuka halaman pertama. Nama ayah ada. Ini asli. Halaman kedua, Diana. Halaman ketiga, Maiko. Halaman keempat Selena. Tapi saat Jiro membalik ke halaman berikutnya, ekspresinya langsung membeku.